Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Nah, ini ada kabar terbaru dari dunia dan panggung politik Indonesia, di mana sepertinya Partai Banteng semakin ketar-ketir, teman-teman. Karena sekjennya Hasto Kristianto sudah resmi menjadi tersangka KPK atas kasus hilangnya dan korupsi Harun Masiku. Selain itu, ada kader dari PDIP yang menuntut dan memberikan surat terbuka kepada Megawati. Waduh, ini semakin menarik aja perseteruan di PDIP ya. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka. Dia dijerat dalam perkara dugaan suap bersama-sama Harun Masiku yang masih menjadi buronan. Dari sumber Detikcom, Selasa, 24 Desember 2024, menyebutkan nama Hasto sebagai tersangka dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Penetapan Hasto sebagai tersangka dilakukan setelah ekspos perkara pada 20 Desember 2024 atau setelah pimpinan baru KPK mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden Prabowo Subianto. Dalam surat itu disebutkan pula Hasto sebagai pihak pemberi suap bersama Harun Masiku kepada mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan. Suap itu diduga berkaitan dengan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR. Perihal ini, Detikcom sudah menghubungi pimpinan KPK serta juru bicara KPK. Namun para pihak itu belum memberikan respons. Yang terhormat kepada Ibu Ketua Umum yang kami banggakan, yang kami muliakan, saya Sudarsono, kader Partai PDI Perjuangan Kabupaten Pemalang. Saya di partai ini sejak tahun 98 Ibu. 98 sampai 2005 saya ketua PAC, dan 2005 sampai sekarang saya masih sebagai struktural Dewan Pimpinan Cabang di Kabupaten Pemalang. Yang ingin saya sampaikan Ibu, dengan segala hormat Ibu Ketua Umum dan semua jajaran DPP Pimpinan Pusat PDI Perjuangan, teman-teman Bapak Ibu yang ada di DPD seluruh Jawa Tengah maupun Indonesia, DPC se-Indonesia, saya ingin menyampaikan bahwa yang saya sampaikan ini adalah kecintaan saya, dan saya justru mengajak semuanya yang sealur sepemikiran dengan saya, terlepas dari pro kontra, tapi saya ada niatan suci pribadi ingin menyampaikan bahwa kita juga perlu introspeksi terhadap apa dan ke depan. Kenapa ini di sebuah podcast, tidak surat tertulis dan sebagainya? Kita sadar betul akan dunia digital sekarang, medsos, apa terlepas plus minus pro kontra, sepanjang ini baik, masyarakat juga akan menilai. Tidak ada yang perlu kita sembunyikan, tidak ada yang perlu kita munafikan. Sebagai kader partai saya ingin menyampaikan bahwa kita perlu introspeksi. Kegagalan kita di Pilpres yang kurang maksimal, kegagalan kita di pilkada gubernur, bupati, wali kota, untuk bagaimana menyongsong 2029. Apakah kita akan menjadi kerdil atau kita akan tambah besar? Justru sekarang kader harus berani bersuara untuk semua teman-teman saya yang ada di struktural. Kalau kita tidak, kita siapa lagi? Kita tidak boleh bangga merasa besar di rumah kita sendiri. Ada masyarakat, ada rakyat yang akan menilai kita. Kalau kita merasa dan kita omongkan di internal, iya, pasti bagus, pasti nurut. Tapi kita juga mendengar dari broadcast saya yang pertama, monggo bisa disimak. 80-90% semua masyarakat mengendaki kok. Ayo suarakan yang terbaik, perbaiki kecintaan masyarakat. Kalau saya salah, saya mohon dijewer. Tetapi kalau ada hal-hal yang positif, hal yang baik, ini suara kader di bawah karena kecintaannya terhadap partai ini. Jadi bukan saya menyampaikan ini disikapi secara kerdil bahwa saya menentang, tidak. Ini justru kecintaan saya sebagai yang di daerah. Kita bukan siapa-siapa, tapi kami punya tanggung jawab moral. Ibu Ketua Umum dan bapak-bapak yang ibu yang ada di Jakarta, yang di bawah ini Pak, yang di bawah ini Ibu, yang sukses karir politiknya bisa di legislatif, eksekutif ada. Nggak ada dong, eksekutif udah nggak ada dong.
Ya kalau di Pemalang. Di pusat adalah jadi eksekutif. Ya, maksud saya kan dia gubernur juga ada yang saya pilih, bupati wali kota ya ada, meskipun porsinya kita turun. Kalau kita akui nih, kita akan turun. Jadi maksud saya itu, lepas dari itu, banyak kader-kader yang juga tidak jadi apa-apa. Pejuang-pejuang partai yang juga tidak jadi apa-apa. Justru kami ini yang tidak jadi apa-apa dan punya semangat juang ini, mohon untuk bisa tetap kerso dan mau berjuang, tidak tertakuti bahwa ini nanti begini, ini ada sanksi begini. Makanya saya bahwa penasihat hukum saya kalau ada sanksi dan sebagainya, beliau yang saya suruh untuk dengan segala hormat untuk membackup saya, taruh kata dari tinjauan mana, dari sisi mana, kami punya hak sih untuk itu. Jadi itu Pak. Kedua perlu saya gamblangkan lagi Pak. Banyak kejadian, banyak momen di mana seperti kemarin perlu saya kritisi. Sekjen kami, saya tegaskan di sini. Di sekjen lagi nih. Iya, sekjen lagi. Iya, masih sekjen. Saya Kaisang. Aduh, menurut saya kok yang terlalu rendah banget sih. Ini persepsi saya. Mohon maaf Pak Sesko kalau ini menyinggung. Jadi masih seputar keluarganya Pak Jokowi ya. Iya, karena salah satu indikator, makanya di keluarga saya pertama kan kalau ada salah satu indikator ini kan karena hal-hal yang tidak produktif itu menurut saya. Terus yang sekarang dalam minggu-minggu ini masalah Harun Masiku dan kata permasalahan hukum Harun Masiku yang katanya terlibat atau bagaimana, itu ranah KPK yang tahu, itu ranah hukum yang akan berbicara di sana. Cuma iya, saya ya karena dunia digital Pak di sosmed ya, kita lihat. Nah, kenapa yang saya sampaikan ini juga adalah suara di masyarakat. Lepas pro dan kontra, ya bagi saya pun juga menggarisbawahi sekiranya itu memang tidak terbukti atau apa ya kan ada pra peradilan. Tapi kalau memang iya ya monggo lah Mas Hasto, ikuti saja apa yang menjadi proses hukum di negara ini. Terus mohon maaf Ibu, pangapunten nih kepada Ibu Ketua Umum. Contoh Ibu menyampaikan kalau Hasto ditangkap, Ibu akan datangi KPK. Aduh. Ya mungkin sebagai ketua umum ya mengawal mungkin itu kali ini jangan negatif. Oh enggak, saya positif. Saya tidak ingin pada ranah ikut yang selalu berproses negatif tinggi. Saya positif tinggi. Pendapat saya tadi begini Pak. Kalau memang itu seperti Ibu Ketua Umum Mas Hasto, ya lo kader-kader kita yang bermasalah hukum. Contoh kita di Jawa Tengah, mantan wali kota Semarang Ibu Eva Renata itu juga tersandra. Kenapa Ibu juga tidak? Eva Renata ditangkap, nanti Ibu akan datangi kan tidak? Kalau itu salah beneran. Nggak tahu. Kado Natal buat Pak Hasto. Menjelang perayaan Natal tahun 2024 ini ada kabar kurang enak buat Pak Hasto Kristianto, Sekjen PDI Perjuangan. Hasto Kristianto ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus suap kepada KPU yang juga melibatkan Harun Masiku. Harun Masiku sendiri sampai hari ini tidak ketahuan rimbanya. Tapi tenang, buat yang tidak suka dengan Pak Hasto jangan buru-buru senang atau membuli beliaunya. Status tersangka itu adalah tahap awal terhadap penetapan hukum kepada seorang warga negara. Masih ada proses selanjutnya hingga si tersangka dijatuhi vonis melalui keputusan pengadilan. Menanggapi berita ini, sebagian orang menganggap dan menarasikan penetapan tersangka Hasto Kristianto dalam kasus suap KPU ini bernuansa politik. Ada yang menyebut Hasto ditersangkakan karena giat menyerang dan menyudutkan Jokowi. Loh, kok lagi-lagi Jokowi ya? Hobi mengklaim semua salah Jokowi ternyata tetap trendy meski Jokowi sudah tidak lagi jadi presiden. Kemarin ada pelukis yang pamerannya di Bredel dibilang karena Jokowi. Cagup Jateng kalah juga gara-gara Jokowi.
Ganjar Pranowo kalah juga karena cawe-cawe Jokowi. Sekarang Sekjen PDI Perjuangan ditetapkan sebagai tersangka juga gara-gara Jokowi. Heran ya, sebegitu tidak bisa move on-nya kah kaum paranoid itu dari sosok Jokowi? Tapi yang jelas, semua tudingan yang dikaitkan dengan Jokowi itu tidak pernah disertai fakta dan data sebagai bukti. Bahkan tuduhan Jokowi mengintervensi Mahkamah Konstitusi atau menggunakan dana bansos untuk kepentingan pribadi pun masih bersifat tudingan tanpa pembuktian yang valid. Jadi dengan sederhana kita bisa simpulkan, semua tudingan itu hanyalah bagian dari usaha untuk mendegradasi dan mendelegitimasi citra Jokowi di mata publik. Atau secara teknis, ini adalah upaya untuk mengurangi kadar Jokowi efek di setiap pergerakan sosial politik. Mengingat Jokowi efek itu masih sangatlah kuat. Lihat saja pada kunjungan Jokowi ke Medan, Purwokerto dan Temanggung kemarin. Kecintaan masyarakat kepada Presiden ke-7 itu masih sangatlah tinggi. Jadi mengenai ditetapkannya Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh penyidik KPK, sebaiknya disikapi kalem dan bijaksana saja. PDI Perjuangan lebih baik mengedepankan langkah-langkah yang rasional. Dunia belum kiamat kok. Jadi Bu Mega juga tidak usah mendatangi KPK bila Pak Hasto dipanggil, seperti yang beliau sampaikan secara lantang pada salah satu pidatonya. Pak Hasto sudah besar, Bu. Biarkan beliau menyelesaikan masalahnya sendiri. Walaupun memang suka nangis, tapi sepertinya Bu Mega nggak usah khawatir. Everything is gonna be alright. Bu Mega juga tidak perlu selalu mengklaim bahwa beliaulah yang membentuk KPK. Karena saksinya seperti Pak Laksamana Soekardi yang dulu sangat loyal kepada Bu Mega juga sudah menjelaskan dengan gamblang kepada masyarakat bahwa sebelum KPK berdiri, ada badan yang dibentuk oleh Presiden B.J. Habibie bernama KPKPN atau Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara yang diketuai oleh Pak Yusuf Shakir, di mana Pak Laksamana Soekardi juga ada di dalamnya. KPKPN ini adalah cikal bakal KPK sekarang. Dan celakanya, pada zaman itu ketika semua pejabat negara diperiksa kekayaannya, entah kenapa Bu Mega seperti enggan diperiksa. Ini kesaksian dari Pak Laksamana Soekardi loh. Jadi tidak perlu panik dan histeris menghadapi ini. Tersangka itu kan baru status awal. Nanti pengadilan yang akan membuktikan bersalah atau tidaknya Pak Hasto. Sebagai warga negara yang baik, kita harus menghargai itikat pemerintahan Presiden Prabowo untuk membuat negara ini benar-benar bersih dari para pelanggar aturan dan hukum. Dan seperti yang saya ungkapkan di video saya sebelumnya, lebih baik ikhlas saja. Yang namanya manusia kalau melakukan kesalahan, ya dipertanggungjawabkan saja. Jangan belum apa-apa sudah nuding orang lain yang salah. Yang penting kita menjadi orang yang bersih di mata Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah menghukum ketika kita salah, tapi memberikan pelajaran supaya kita bisa memperbaiki kesalahan kita itu. Kalau perbaikannya harus dengan cara masuk penjara, ya nggak apa-apa. Kalau itu memang rencana Tuhan, yakin saja pasti akan selalu baik buat kita. Yang jelas Pak Hasto sepertinya tidak menangis lagi. Beliau cuma mengeluh kedinginan karena ditinggal sendiri di ruang pemeriksaan KPK. Dan itu masalah simple. Dan itu masalah sepele. Kecilin saja AC-nya atau minta dikirimi jaket yang lebih tebal. Semoga Pak Hasto tetap bersukacita menjelang Natal ini, dan apapun yang akan terjadi, anggap saja itu kado istimewa dari Tuhan untuk kebaikan Bapak. Semoga bermanfaat. Rahayu. Nah teman-teman, itulah tadi video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Menarik bagaimana akhirnya Ketua KPK yang baru menetapkan Hasto sebagai tersangka. Apakah ini babak baru dari
pencarian Harun Masiku dan kasus korupsi Harun Masiku, teman-teman, yang nantinya kemungkinan besar juga akan menyeret nama-nama lain di kubu atau di tubuh PDIP. Dan bagaimana tadi surat terbuka dari kader PDIP yang sangat loyal, ternyata dari tahun 98 beliau juga mencium hal-hal yang mungkin sudah tidak wajar dalam tubuh PDIP, teman-teman ya. Apakah ini semua karena PDIP memecat Pak Jokowi? Waduh. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.